Perkenalkan, nama saya Krisnawinata dengan NRP 5025231308 dari kelas PBOA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan evaluasi tengah semester tadi. Jadi di ETS tadi dikasih 5 nomor, saya ingin mempresentasikannya. Oke, jadi pertama, nomor 1, jelaskan perbedaan antara kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Berikan contoh dengan kode sederhana yang menunjukkan hubungan antara kelas dan objek. Jadi, dalam pemrograman berorientasi objek, kelas merupakan sebuah blueprint yang mendefinisikan bagaimana struktur atau sifat yang akan kita sebut atribut dan perilaku atau method dari sebuah objek. Kelas menentukan bagaimana objek akan dibentuk dan berperilaku, tetapi kelas itu sendiri bukanlah objek yang dapat digunakan. Kelas berisi atribut dan metode yang digunakan untuk menentukan bagaimana objek harus berperilaku. Jadi contohnya di sini di kelas human, ini kan kita sudah menentukan kalau uh, dia akan memiliki atribut nama dan umur, lalu memiliki perilaku greetings. Kita menentukan bagaimana kelas human ini dibentuk, terdiri dari atribut apa saja, dan bagaimana kelas human ini akan berperilaku. Lalu contoh objek. Lalu apa itu objek? Objek merupakan instance atau contoh nyata dari kelas yang dibuat berdasarkan blueprint atau kelas tersebut. Jadi, ketika kelas diimplementasikan, kita membuat objek itu berdasarkan kelas tersebut. Objek memiliki data nyata yang sesuai dengan definisi di dalam kelas. Jadi contohnya di sini. Kita bikin kelas human. Di sini saya membuat objek human namanya Kresna. Objek kita membuat Kresna itu kan sebuah objek yang dibuat berdasarkan uh, berdasarkan blueprint atau kelas human. Jadi objek Kresna ini akan berperilaku dan dibentuk sesuai dengan yang kita tentukan di kelas human ini. Jadi kalau misal ini saya run, seharusnya perilakunya atau metodenya akan muncul yang di sini. Dia akan ngeprint halo, nama saya Kresna, saya umur 120. Nah ini. Oke. Itu kalau nomor 1. Lalu untuk nomor 2, buatlah aplikasi coffee machine yang menyediakan kopi dengan harga tertentu. Jadi di sini pertama-tama saya membuat kelas coffee-nya dulu. Jadi di kelas coffee-nya ini saya membuat dia memiliki atribut nama dan harga. Lalu di sini ada konstruktornya. Jadi konstruktor, jadi pas kelas coffee-nya dipanggil, kita bisa langsung menentukan nama dan harganya. Lalu di sini ada fungsi setter. Fungsi setter ini berguna untuk mengubah atribut nama dan harga di kelas coffee ini. Lalu fungsi getter. Jadi kalau tadi kita sudah set nilainya atau value-nya, fungsi getter ini kita bisa mengambil atau kita bisa melihat nilai nama dan nilai harganya. Lalu di sini ada method display coffee. Method display coffee ini kalau di kode saya dia nanti akan dipakai buat nampilin menu kopi apa aja. Jadi di sini coffee machine. Nah, di coffee machine ini, coffee machine kan punya beberapa list kopi dan harganya ya.
list kopi dan harganya itu akan saya masukkan ke dalam array list. Jadi sini saya membuat array list dengan tipe data coffee. Ya, kopi itu tipe data coffee itu akan nyambung ke sini dia, ke kelas coffee ini. Jadi saya membuat array listnya, lalu uh, list menu kopi yang ada di coffee machine itu, nama dan harganya akan saya tambahkan ke dalam array list menu. Lalu di sini ada method display menu. Display menu untuk menampilkan menu apa aja yang ada dalam coffee machine-nya. Nah, ini kan ada menu.getI, ini kan berarti coffee. Display habis itu .display coffee kan. Display coffee itu kan fungsi yang ini. Nah, ini dia akan munculin nama kopinya apa sama harganya berapa. Lalu di sini ada fungsi order coffee. Pertama itu dia bakal ngecek kalau misal choice-nya itu kecil satu, lebih kecil dari satu atau lebih besar daripada jumlah menunya, berarti kan pilihannya nggak valid. Makanya di sini dia bakal ngeprint invalid choice. Tapi kalau misal inputnya benar, nanti akan ngeprint you order, nama kopinya apa, terus harganya berapa. Lalu di sini ada fungsi display order history. Jadi ini saya menyediakan fitur untuk menampilkan order history. Jadi udah pernah order apa aja. Di sini saya buat array listnya, order history. Jadi nanti setiap habis order coffee, jadi nama dan harganya itu akan dimasukkan ke dalam order history ini. Lalu ini fungsi buat ngeprint order history-nya. Oke, jadi di sini ini kelas main-nya. Kita sambil run aja. Nah, di sini kita kan punya 3 pilihan. Pertama, choose coffee, 2 view order history, 3 exit. Jadi kalau misal kita satu kan choose coffee kan. Kita ini satu if choice dengan satu coffee machine display menu. Jadi kalau kita mau choose coffee, menunya itu akan dimunculkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa pilih mau kopi yang mana. Misal kita pilih kopi hitam. Kopi hitam satu ya. Habis itu berarti nanti akan muncul you order kopi hitam Rp6.000. Lalu kalau dilihat order history-nya, nih akan muncul kopi hitam yang barusan kita pesan. Lalu misal kita choose coffee lagi, misal 2 kopi susu. You order kopi susu. Kalau view order history kopi susu. Kalau misal kita pesan hot milk coklat kan 10. You order hot milk coklat Rp10.000. Lalu di order history hot milk coklat Rp10.000. Lalu kita bisa exit. Nah, jadi itu kode implementasi saya buat coffee machine dengan harga tertentu, yang menyediakan kopi dengan harga tertentu. Lalu nomor 3, apa yang dimaksud dengan enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek? Berikan contoh bagaimana enkapsulasi diterapkan dalam kelas menggunakan modifier private dan metode akses getter dan setter. Jadi, enkapsulasi dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek adalah konsep di mana data atau atribut sebuah objek itu disembunyikan dari akses luar dan hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui metode akses setter yang disediakan oleh objek tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan oleh akses yang tidak sah. Untuk contoh implementasinya itu kodenya sama kayak nomor 1. Cuma kalau di nomor 1 itu kan kita lebih fokus ke apa bedanya kelas dan objek. Tapi kalau di ini kita lebih fokus ke enkapsulasinya.
Terus pada kelas human kita bisa melihat bahwa atribut nama dan umur dideklarasikan sebagai private agar tidak bisa diakses oleh akses yang tidak sah. Lalu saya juga membuat fungsi setter dan getternya agar kelas lain bisa mengubah data dari kelas human. Oke, jadi gini, dia uh, enkapsulasi itu kan kita melindungi data, melindungi ini. Kalau contoh di kelas human itu kita melindungi nama dan umur kan. Nah, di sini tuh kita akan mendeklarasikan tipe datanya sebagai private selalu di depannya. Supaya kalau misalnya kita ada kelas lain di sini yang ingin mengakses nama dan umur, dia itu nggak bakalan bisa soalnya soalnya modifier private ini hanya mengizinkan atributnya atau datanya itu diganti oleh kelas ini sendiri. Jadi kalau misal diganti di dalam kelas human bisa, cuma kalau di luar kelas human dia itu nggak bakalan bisa ganti langsung atribut nama dan umur. Oleh karena itu, karena nggak bisa diganti, kita buat fungsi getter dan setter. Jadi fungsi setter ini, jadi kalau misal kita mau ganti value-nya itu dari kelas lain, kita bisa pakai fungsi setternya. Terus fungsi getter ini untuk menampilkan nilainya. Sehingga kelas lain itu tidak mempunyai akses langsung ke atribut atau data dari nama dan umur ini. Jadi contohnya ya, uh, di sini kan kita punya kelas main. Di sini oke udah. Kalau ini kan dia pakai constructor. Tapi kalau misal kita set namanya, misal nih, kita set name-nya kita ubah jadi tes ubah nama. Terus kita run. Nih, namanya kan bisa berubah kan? Namanya kan bisa berubah. Kalau saya tes ubah nama, saya umur 19. Kita pakai nama yang benar, Budi. Set age misal 100. Nah, ini kan berubah. Terus kita bisa nampilin juga namanya pakai get name sama get age. Oh iya, lupa di print. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi setternya, bisa pakai fungsi getternya. Jadi kelas lain itu tidak punya akses langsung ke nama dan umur. Jadi mereka kalau mau ngubah harus pakai fungsi setter dan getter. Jadi itu kalau enkapsulasi. Lalu yang keempat, buatlah dua kelas bank account dan customer. Setiap objek customer memiliki akun bank. Buatlah metode dalam customer yang memungkinkan nasabah untuk melakukan deposit atau penyetoran dan penarikan atau withdraw melalui akun bank mereka. Pastikan interaksi terjadi melalui metode dalam customer. Oke. Jadi di sini saya bikin kelas bank account-nya dulu. Jadi bank account dia punya data atau atribut saldo. Ini dia dideklarasikan private. Lalu ini fungsi getternya, ini fungsi setternya. Ini constructor, jadi pada saat
customer membuat akun bank ini, saldonya akan langsung di set sebagai 0. Defaultnya kan 0 kan, nggak mungkin langsung keisi. Lalu karena pada soal diminta untuk ini interaksi terjadi melalui metode dalam customer. Di sini ada fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti di sini. Jadi pertama, saya membuat fungsi deposit. Jadi deposit, dia mau masukin berapa amountnya. Kalau if amount lebih besar daripada 0, berarti valid. Makanya di sini nanti akun bank saldonya akan di-set sesuai dengan amountnya itu dimasukinnya berapa ditambah dengan saldo saat itu. Lalu jika amount atau jumlah uang yang ingin dimasukkan itu tidak lebih besar daripada 0, berarti negatif. Itu nanti akan ngeprint invalid amount. Lalu kalau di fungsi withdraw ini, if amountnya lebih besar daripada 0, berarti valid. Lalu akan dicek lagi di dalamnya. If saldonya lebih besar daripada jumlah yang mau diambil, berarti valid. Makanya nanti saldo akan diset sesuai dengan saldo saat itu dikurangi dengan jumlah withdrawnya. Lalu jika misal jumlah uang yang mau ditarik tidak valid atau tidak besar daripada 0, akan ngeprint seperti ini. Lalu sini ada fungsi untuk cek saldo. Ini hanya menggunakan method yang ada di bank akun ini. Jadi get saldo. Oke, kita langsung run aja. Oke. Jadi sini akan ditanya kita mau ngapain. Jadi kalau kita cek balance, kita kan belum ngapa-ngapain. Cek balance-nya pasti 0 karena kita belum deposit. Jadi misal kita deposit 100. Nah, successfully deposit 100. Lalu kalau kita cek balance 100. Terus kalau misal kita withdraw 50. Kalau kita cek balance, nah ini kan 50. Terus kalau kita tambahin 10.000, cek balance 10.000, withdraw 10.050. Nah, uang kita habis. Terus kalau misalnya kita withdraw 10, nah insufficient balance. Soalnya kan kita nggak punya uang, terus kita mau ngambil uang, nggak bisa. Oke, jadi kayak gitu. Kalau buat nomor 4, kita bisa exit. Lalu untuk nomor 5, buatlah desain class diagram untuk Trip application yang digunakan untuk mengelola perjalanan. Setiap perjalanan memiliki atribut destination, distance, dan cost per kilometer. Fitur aplikasi sebagai berikut. A. Menghitung total biaya perjalanan berdasarkan jarak dan biaya per kilometer. B. Menambah penumpang dan mencetak daftar penumpang. C. Membatalkan perjalanan jika penumpang kurang dari jumlah minimum. Jadi saya nggak tahu ini harus bikin codingnya atau enggak, cuma saya bikin codingnya. Jadi pertama-tama ini saya buat kelas penumpangnya dulu. Untuk kelas penumpangnya saya pakai atributnya itu nama dan umur. Ya standar ya, nama dan umur. Lalu di kelas trip ini dia itu kelas yang ngepresentasiin gimana cara kerjanya
ini class trip merupakan aplikasi trip yang menangani berbagai fitur terkait dengan suatu perjalanan. Jadi diaturnya itu di class trip untuk cetak daftar penumpang, tambah penumpang dan lain-lain. Jadi pertama-tama itu ini class trip saya pakai atribut destination, distance sama cost per kilometer karena soalnya ini destination, distance dan gini aja. Nah, destination, distance dan cost per kilometer. Lalu saya membuat list penumpang di sini dengan tipe data penumpang di sini. Di sini ada konstruktornya. Lalu ini fungsi setternya, ini fungsi getternya. Jadi untuk fitur yang pertama, menghitung total biaya perjalanan berdasarkan jarak dan biaya per kilometer. Nah, berarti untuk menghitung total biaya perjalanan kan kita tinggal mengalihkan distance, jarak, dan biaya per kilometer kali cost per kilometer. Ini hitung total biaya, distance kali cost per kilometer. Ini untuk fitur A. Lalu untuk fitur B, menambah penumpang dan mencetak daftar penumpang. Ini ada fungsi untuk tambah penumpang. Jadi dia akan menerima parameter penumpang, terus akan di-add ke list penumpang. Ini. Oke. Lalu ini kan baru menambah penumpang. Lalu untuk mencetak daftar penumpang, tinggal pakai for loop, terus akan ngeprint nama penumpang, umur penumpang, terus sampai habis gitu. Itu cetak daftar penumpang. Lalu untuk fungsi ketiga, membatalkan perjalanan jika penumpang kurang dari jumlah minimum. Ini ada untuk melihat jumlah penumpang, terus fungsi untuk membatalkan. Jadi kalau di kode saya, untuk menentukan jumlah minimumnya itu dari app-nya berapa. Nah, jadi sini. Jadi contohnya, misal kita kan oke. Nah, di sini di app-nya itu saya pertama nyoba trip Surabaya. Jadi ini akan pakai konstruktor, berarti destination-nya Surabaya, distance-nya 100, cost per kilometernya 10. Kalau di run, nah ini trip dengan tujuan ke Surabaya, jaraknya 100, terus cost per kilometernya kan 10. Nah, untuk fitur A tadi, untuk menghitung total cost, itu kan berarti jarak kali cost per kilometer kan. Berarti 100 kali 10, 1000. Ini total cost. Lalu untuk fitur B, untuk menambah penumpang, lalu mencetaknya. Ini saya menambah penumpang AB dengan nama Kresna dan Budi. Ini nama penumpang Kresna, umur penumpang 15, penumpang pertama, nama penumpang Budi, umur penumpang 20. Lalu untuk fitur C, fitur untuk membatalkan fitur untuk membatalkan perjalanan jika jumlah penumpang tidak memenuhi batas minimum. Jadi ini saya tadi jumlah minimum penumpangnya itu di set di app-nya kalau di kode saya. Jadi kalau misal jumlah penumpangnya lebih kecil daripada minimum jumlah penumpang, trip batalkan perjalanan. Nah, ini kan dia penumpangnya baru 2 ya. Sedangkan minimum jumlah penumpang itu 3. Jadi kalau misal kita tambahin sih harusnya nggak error ya. Nah, ini kita tambahin penumpang Agus, umur penumpang 25. Harusnya kan kalau tadi cuma berdua kan, di bawahnya di sini ada penerbangan dibatalkan kan.
perjalanan dibatalkan. Eh, Cuma karena di sini minimum penumpangnya terpenuhi, makanya nggak dibatalkan. Kalau buat kodenya saya kayak gitu. Terus buat kelas diagramnya itu kita bisa lihat di sini. Kalau di kelas app ini, di kelas app tadi, di kelas app itu kan dia pakai kelas strip ya. Ini kelas app ini dia pakai kelas strip. Lalu di kelas strip ini contains kelas penumpang. Jadi app uses trip, terus trip contains penumpang yang di release ini. Jadi sekian untuk presentasi ETS saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.